Terima kasih atas kebaikan sahabatku yang sudah subscribe. Kami doakan semoga selalu mendapatkan keberkahan dan sehat selalu. Amin. Wanita itu dengan mentato pelanggannya. Ia punya ide, menambahkan racun pada tinta untuk mentato. Tato ular itu bergerak. Ada apa ini? Di salon tato yang dimiliki Suna, ada pelanggan wanita kulit hitam. Ia memilih botol berisi larutan khusus. Ia memasukkan warna yang digunakan tato, lalu menggunakannya untuk mentato pelanggan itu. Malam itu juga, wanita itu bersetubuh dengan pasangannya. Sesuatu dalam dirinya bekerja. Mata wanita itu memerah. Tanpa sadar, mencekik leher pasangannya. Pria itu mati di tempat. Ternyata cairan misterius yang digunakan Suna untuk mentato adalah racun yang dibuatnya dari bisa ular. Tato yang dibuat dengan tinta ramuan Suna tidak menyebabkan kematian. Tapi saat merasa gelisah, hal-hal tak terduga bisa terjadi. Keesokan harinya Suna mendengar berita. Sadar akan pembunuhan yang dilakukan wanita itu, dia tahu racunnya bekerja. Tengah malam, Suna berdansa dengan banyak pria di klub. Dia datang bukan untuk bersenang-senang. Ia sedang mencari sesuatu. Jadi rahasia apa yang ia sembunyikan? Baru-baru ini, polisi menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Semua korbannya adalah gadis muda. Mereka terikat kejam di hutan. Sayangnya tidak ada bukti. Jadi hanya bisa mencatatnya di buku. Suatu hari ia menemukan suatu petunjuk. Kejadian pembunuhan dekat dengan hilangnya mobil mewah. Saat sedang menyelidiki kasus ini, atasannya menugaskannya menyelidiki kasus perempuan kulit hitam. Demi investigasi, memusatkan perhatian. Kali ini tertuju pada Suna. Saat ia pergi ke bar untuk mencari petunjuk, tiba-tiba ada seorang wanita meraba-raba dirinya. Ia memperingatkan wanita itu bahwa perbuatannya bisa terjerat hukum. Wanita itu adalah Suna. Saat perjalanan pulang, Suna menerima telepon dari pelanggan. Ia akan menjumpai pelanggan itu di studio. Ji-sun adalah penggemar tato. Ia mendapatkan kesenangan dari rasa sakit. Dia ingin menato dirinya dengan teknik benang, menggunakan jarum untuk menjahit tato di kulit. Proses ini sangat menyakitkan. Tapi Suna juga tidak kaget. Ia telah mentato banyak orang. Saat sedang ditato, Ji-sun menelpon seorang wanita panggilan. Dua orang itu pun kemudian bercengkerama di depan Suna. Suna kesal karena harus menunda pekerjaannya. Tapi Ji-sun menarik tangannya. Saat akan keluar, ia tak sengaja melihat bekas luka di perut pelanggannya. Untuk sesaat ia terkesiap. Tapi ia segera sadar, lalu berpura-pura tak terjadi apa-apa. Ia melanjutkan pekerjaannya. Ternyata saat Suna masih remaja, ia diperkosa seseorang. Lalu di perut pelaku, ada bekas luka seperti yang dilihatnya. Jadi selama bertahun-tahun, ia keluar masuk klub karena ingin mencari tahu bedebah pelaku perbuatan itu. Beruntung, ia menemukannya. Tapi karena masih trauma, ia tak segera mengambil tindakan. Dia memutuskan untuk pulang dulu dan mencari kesempatan lain. Suatu hari, Suna digerayangi oleh seorang berandalan. Polisi datang untuk menyelamatkannya. Sebagai ucapan terima kasih, Suna menawari polisi itu minum. Dalam perjalanan pulang, keduanya bertemu dengan Peramal. Kata-kata dari mulut Peramal itu membuatnya teringat sesuatu. Cerita lama yang menyakitkan. Ia memutuskan untuk membunuh Ji-sun sebagai balas dendam. Suatu hari, Suna pergi mendatangi rumah Ji-sun. Awalnya ia ingin membunuhnya dengan pisau. Namun hal ini urung dilakukannya. Karena ia tak ingin bedebah itu mati cepat. Suna ingat racunnya yang lain. Dia lalu mentato pria itu. Tapi ia hanya menyelesaikan sebagian saja. Setelah selesai bekerja, Ji-sun membawanya ke tempat parkir. Ia bertindak tak biasa. Ia mencongkel pintu mobil mewah. Pria itu memintanya masuk ke mobil. Suna merasa ada yang tidak beres. Ia berbalik dan lari. Tapi ia sama sekali tak bisa meremehkan pria itu. Pria itu dengan mudah memaksanya masuk mobil. Saat Ji-sun pergi ke toko untuk membeli minuman, Suna yang terikat di dalam mobil sangat ingin kabur. Tapi tindakannya menarik perhatian para idiot. Gerombolan itu berpikir ada yang sedang bersetubuh di dalam mobil. Gerombolan itu menggoyang-goyang mobil, lalu pergi. Tak lama kemudian Ji-sun kembali, memacu mobil ke jalan. Dua orang siswi sedang bercakap-cakap di jalan. Salah satunya adalah mangsa yang sudah lama diincarnya. Ji-sun menabrak siswi itu hingga pingsan, lalu membawanya berkendara ke rumah kosong. Ia meninggalkan Suna sendirian di dalam mobil, dan membawa siswi malang itu ke dalam rumah. Suna melihat semuanya dengan ketakutan. Sekarang ia tahu, pria itu adalah pelaku pembunuhan berantai yang baru-baru ini ada di berita. Ia sama sekali tak mengira pria itu adalah pembunuh. Suna memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi saat itu pula, pria itu telah dikuasai iblis, membunuh dengan gampangnya. Suna mengerti. Mangsa berikutnya,
Sangat mungkin adalah dirinya. Ia berusaha keras melepaskan diri, keluar dari mobil, tapi segera disergap bedebah itu. Jisun membawa Suna ke studio tato, memintanya menyelesaikan tato. Tapi baru sampai di studio, seorang pelanggan wanita datang untuk ditato. Suna ingin menolak, tapi Jisun mempersilakannya. Suna pun mentato wanita itu. Pria itu mengawasi dari kejauhan. Pelanggan wanita itu balik menatapnya. Ia tahu ada banyak uang dalam tasnya. Pelanggan wanita itu menyadarinya. Keduanya lantas saling menatap, menggoda. Suna menyadari hal itu. Ia tahu itu adalah kesempatannya. Dia pun mencampur racun dalam tinta tato, lalu digunakannya pada pelanggan wanita itu. Seletah tato selesai. Jisun mengundang keduanya untuk makan malam. Suna menolak, tapi tanpa disadari, Jisun berbisik di telinganya. Kalau mau lapor polisi, silakan. Ia lalu pergi bersama pelanggan wanita itu. Suna mengira pria itu tak akan bisa kabur kali ini. Ia pun menunggu berita di media sosial. Sementara itu, Jisun membawa wanita itu ke motel. Mereka pun saling bercumbu. Racun itu mulai bekerja. Wanita itu tak bisa mengendalikan diri, lalu mencekik pria itu. Saat wanita itu menindihnya, pria itu meraih sumpit, lantas ditusuknya leher si wanita. Wanita itu pun sekarat. Setelah itu, bedebah itu kembali beraktivitas. Ia meminta Suna melengkapi tatonya. Mendapati bedebah itu masih hidup, ia sadar harus membalaskan dendamnya seorang diri. Di tempat lain, polisi menerima laporan. Mereka segera bergegas ke motel. Petugas forensik mendapati ada banyak racun ular pada tubuh korban, tapi tak cukup untuk membunuh orang. Hanya membuat orang jadi agresif. Racun akan masuk ke dalam tubuh, menyebabkan orang jadi ganas. Berdasarkan petunjuk yang didapat, beberapa waktu yang lalu, ada tempat di mana banyak ular berbisa muncul. Di tempat itu pula, kebetulan berdekatan dengan studio Suna. Ia menduga racun itu ada kaitannya dengan pemilik studio tato. Ia pun lantas masuk ke studio Suna. Ia melihat banyak ular berbisa di sana, dan menemukan racun siap pakai. Ia jadi curiga, kematian wanita itu ada hubungannya dengan Suna. Jadi ia langsung menemui Suna untuk bicara. Tapi Suna memilih diam. Tiba-tiba Oh menceritakan sesuatu, kisah yang ia alami saat remaja. Waktu duduk di bangku SMP, ia melihat teman sekelasnya diperkosa. Tapi waktu itu ia seorang pengecut, tak berani melapor ke polisi. Ia hanya bersembunyi dan melihat. Setelah itu ia sangat menyesal. Ia pun bercita-cita jadi polisi yang baik. Tujuannya adalah menghukum para bedebah. Mendengar itu, Suna tak bisa menahan air matanya. Polisi itu mengakhiri ceritanya. Wanita itu memeluk polisi Oh. Tapi ia tak mengatakan bahwa pembunuh itu adalah Jisun. Karena ia tahu, kebencian ini hanya bisa dilampiaskan seorang diri. Malam harinya, Suna menerima telepon dari Jisun. Ia memintanya datang ke rumah. Suna baru saja membuka pintu, lalu melihat sesosok mayat, seorang gadis terbaring di bak mandi. Hal ini membuatnya sadar, antara pria dan wanita ada perbedaan besar. Ia sadar, Jisun bukan tandingannya. Suna bersembunyi di toilet untuk menelpon Oh, untuk memberitahu lokasinya. Tiba-tiba Jisun muncul dari belakang, merampas ponselnya, membuangnya ke toilet, lalu menarik Suna keluar, memaksanya menyelesaikan tato. Saat Suna mentatonya, tiba-tiba ia bercerita tentang pelanggan wanita yang ditemuinya. Hampir mencekiknya sampai hati. Suna sadar rahasianya hampir terbongkar. Ia pun minta diri untuk ke kamar mandi. Ia mentato kakinya sendiri, sebuah tato ular, dengan tinta yang dicampur racun. Lalu ia keluar, menyuntikkan jarum tato ke leher Jisun. Ia histeris. Pada akhirnya bedebah itu dengan mudah mengendalikannya. Tapi sebelum menghabisi wanita itu, bedebah itu ingin menikmati tubuhnya. Racun di tubuh Suna bekerja. Ia jadi ganas. Ia meraih sumpit di sampingnya, lalu menusuk leher Jisun. Keduanya pun bergelut. Oh pun tiba. Ia segera menghabisi Josun. Nyawa Suna selamat. Tamat. Hal menarik dari film ini adalah tinta tato yang dicampur racun ular. Inilah cara seorang wanita untuk balas dendam. Sebuah harga yang harus dibayar mahal. Meski ada yang janggal, tapi jangan lupa klik like, share, dan follow.